Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wa sallallahu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala bi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Kembali dengan izin nama Allah, kita mampu meninggalkan aktivitas kita dan hadir di masjid ini. Rasakanlah Bapak Ibu, kita telah mendapatkan nikmat yang luar biasa. Apalagi kita beribadah di 10 awal Zulhijjah. Apa kata Rasulullah? Tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan pahalanya sama dengan berjihad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan Bapak Ibu, pahalanya sama. Sampai sahabat menekankan kembali, sama ya Rasulullah, sama kata Rasulullah. Kecuali orang yang berjihad dengan dirinya, kemudian membawa hartanya habis, jiwanya pun hilang, maka itu lebih baik. Maka nampak di sini Bapak Ibu, ibadah apa saja, amal soleh apa saja yang kita kerjakan di 10 awal Zulhijjah, nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Jadi Bapak Ibu hadirin di sini menjelang dikumandangkan majelis ilmu ini, pahalanya sama dengan jihad fisabilillah. Maka Bapak Ibu jangan sampai kita lengah 10 awal Ramadan, 10 awal Zulhijjah ini. Bahkan ada ulama mengatakan levelnya sama dengan 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan ada malam Natal, 10 awal Zulhijjah ini bertaburan pahalanya. Apapun amal soleh kerjakan, baca Quran, berinfak, silaturahmi, menahan diri, saling memaafkan, ambil peluang itu Bapak Ibu. Karena kita tidak tahu ketika berakhir hidup kita, untuk menentukan derajat kita di sisi Allah nanti ditentukan dari amal-amal ibadah yang kita kerjakan ketika di dunia. Maka setiap ada peluang-peluang, promo-promo pahala, jangan sampai kita tidak mengambilnya. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan, kita lanjutkan hikmah dan pelajaran dari ayat suci Al-Quran. Sekarang kita masuk surat Al-Baqarah ayat 164. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya adalah pada penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, wa khuluqil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut, membawa apa yang berguna bagi manusia. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'i, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Fahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Lalu dengan air itu dia mendepan bumi sesudah mati atau keringnya, dan dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan.
وتصريف الرياح والسحاب المسخرة بين السماء والأرض. Dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. La ayatin liqaumin yaqilun. Sungguh yang demikian itu terdapat tanda-tanda keesaan Allah dan kebesaran Allah bagi siapa? Bagi kaum yang memikirkannya. Kita lihat Bapak Ibu hikmah dari penggalan-penggalan ayat. Penggalan pertama ini fi khalqis samawati wal ardh. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi. Jadi Bapak Ibu yang kami muliakan, langit yang tinggi dan bumi yang luas Allah yang menciptakannya. Luar biasa ya Bapak Ibu, ide Allah membuat langit dan bumi, tingginya langit, luasnya bumi, betul-betul Allah yang menciptakannya. Kalau kita bisa mungkin meniru Bapak Ibu, ketika ada seseorang membuat, kita buat, kita tiru, mungkin sama, mungkin lebih baik. Tapi Allah bukan meniru, Allah menciptakannya. Renungkanlah itu Bapak Ibu. Maka tidak mungkin alam semesta yang begitu rapi terjadi tanpa pencipta. Manusia mampu membuat gedung bertingkat, tetapi tidak mampu menciptakan satu langit atau satu bintang Bapak Ibu. Allah membuat ribuan bintang. Waqtilafil laili wan nahar, dan pergantian malam dan siang. Allah tidak hanya menciptakan langit dan bumi, Allah mengatur waktu dengan sempurna Bapak Ibu. Kenapa ada siang? Kenapa ada malam? Itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap malam yang datang berarti umur kita berkurang Bapak Ibu. Kita tidak tahu berapa malam lagi yang akan kita jalani, tapi Allah tahu Bapak Ibu. Maka Allah ingatkan kita, pergantian siang dan malam itu Allah yang menentukan, dan akhirnya hidup kita juga Allah yang menentukan. Dan Allah selalu mewanti-wanti kita. Khatib Jumat selalu mewanti-wanti kita agar kita jangan mati sebelum pasti ketika ajal kita keluar dari jasad kita posisi kita adalah orang yang bertakwa. Maka Bapak Ibu dengan membaca ayat ini, membaca ayat ini, sadar kita siang dan malam itu kuasa Allah, hidup kita pun kuasa Allah. Langit dan bumi seluas itu kita sekecil ini Bapak Ibu, dan lebih tidak kuasa lagi dibandingkan seluruh hidup Allah yang luar biasa. Wa fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal berlayar di laut membawa sesuatu yang bermanfaat bagi manusia. Allah katakan kapal itu bisa berlayar karena apa? Pasti dan pasti Allah yang memudahkan. Dan kapal berlayar itu semuanya manfaatnya untuk kita manusia. Maka sadar kita, Allah memudahkan manusia mencari rezeki dengan cara apapun, dan juga memakai fasilitas laut. Kapal sebesar apapun akan tenggelam bila Allah tidak menjaganya, dan sebesar apapun akan selamat kalau Allah menjaganya. Maka orang beriman tidak ada yang dikhawatirkannya, karena dia yakin Allah tidak akan keliru ketika menentukan takdirnya. Ketika minta kepada Allah, ya Allah, selamatkan hidup kami di dunia ini, ya Allah. Jangan kami tinggalkan dunia ini, ya Allah, sebelum benar surga dan tempat kami kembali. Pastikan itu Bapak Ibu, doa terus. Ya Allah, hidup ini ya Allah, kalau baik panjangkan umur kami ya Allah. Kalau tidak dapat sampai di mana baik menurut kami, di situlah hidup kami ya Allah. Dan jangan Engkau panggil kami ya Allah sebelum benar-benar surga tempat kami kembali. Wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air. Hujan juga Allah tampilkan di sini adalah rahmat Allah untuk kehidupan manusia. Sering kita lihat Bapak Ibu, manusia mengeluh ketika hujan turun, padahal turun hujan itu tanda kuasa Allah. Kita mencela kuasa Allah. Maka jangan ada lagi di antara kita yang setelah ini, setelah mengetahui Allah bangga mengatakan bahwa Allah yang menurunkan hujan, Allah bangga mengatakan, kemudian kita orang beriman mencela apa yang telah Allah banggakan itu. Fahyali arda ba'da mautiha, lalu dengan ayat itu Allah menghidupkan bumi setelah matinya. Jadi Bapak Ibu jelas di sini Allah mengatakan Allah mampu menghidupkan tanah yang kering dan hati yang mati Bapak Ibu. Tanah yang kering bisa Allah hidupkan,
Hati yang mati pun bisa Allah hidupkan. Maka ketika kita melihat anak kita masih jauh dari hidayah, jangan ragu, Allah bisa menghidupkan hati anak kita. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, Engkau yang bolak-balikan hati, ya Allah. Tenangkan hati suami saya, ya Allah. Hati anak-anak saya, ya Allah. Dekatkan suami dan anak saya kepadamu, ya Allah. Bisa kita minta Bapak Ibu. Kalau Allah mengatakan, Allah benar-benar kuasa. Wa basa fiha min kulli dabbah, dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis makhluk. Semua makhluk hidup berada dalam pengaturan Allah. Maka sadar kita Bapak Ibu, rezeki semua makhluk benar-benar telah diatur oleh Allah. Untuk apa kita khawatirkan rezeki kita Bapak Ibu? Pasti Allah siapkan untuk kita. Kita tinggal mencari, mengusahakan yang halal. Cara kita mencari itulah nilai pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu, luar biasa. Al-Baqarah 164. Allah tunjukkan kuasanya kepada kita. Sadarlah kita bahwa Allah itu benar-benar Maha Kuasa. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.